Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami kembali menemani Anda tentunya dalam acara Home Sweet Home. Tentunya program ini akan membahas pentingnya mempunyai keluarga yang sehat dan harmonis. Bersama saya Aryas Hari. Dan saya Sophia Smith yang akan membahas topik yang sangat relevan dan manfaat untuk kita semua nih, yaitu beberapa permasalahan dalam mendidik anak di dalam keluarga yang menjadi perhatian banyak dari kita. Pada episode kali ini, Ari, kita akan membahas hal yang sering kali terjadi di dalam keluarga, yaitu cara orang tua mendidik anak dengan pola asuh otoriter dan pola asuh permisif, serta masing-masing dampaknya terhadap perkembangan anak. Nah, untuk memahami lebih dalam kita akan membuka sesi Q&A nantinya yang pemirsa bisa kirimkan pertanyaannya melalui DM Instagram kita yaitu di @homesweethome. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama terlebih dahulu untuk menyaksikan ini dia mini drama tentang pola asuh otoriter versus permisif, rumah bukan rumah. Selamat menyaksikan. Putra, bangun! Katanya mau pergi janjian sama teman. Putra, Putra! Duh, berisik banget sih. Keluar sana. Kenapa sih, Kak? Pagi-pagi sudah berantem. Kenapa kamu bangunin adekmu sekarang? Dia baru pulang tadi pagi. Hari ini kan libur. Nanti siang sajalah kamu banguninnya. Setelah selesai kamu masak. Sekali-kali sih Bu, Putra disuruh beberes kamarnya sendiri aja. Kamarnya berantakan banget, baju di mana-mana. Kamu kan bisa. Tinggal ambil baju yang kotor. Kamu masukin mesin cuci. Gitu aja dibesar-besarkan. Tapi mesin cuci kita masih rusak, Bu. Alasan? Kamu masih punya tangan kan? Biaya untuk servis mesin cuci itu mahal. Pakai apa yang ada? Oh iya, pesanan gorengan ibu mana? Kamu beli kan? Oh iya, lupa. Sebentar, Bu.
Ini, Bu. Apa-apa lupa. Kenapa kamu tadi bangun kesiangan? Pekerjaan rumah belum beres. Kamu baru ngepel. Cuci piring belum? Pagi cuci baju. Hari libur ini, jangan banyakan main handphone kalau malam. Bukan main, Bu. Sita ada orderan yang perlu dikirim besok. Bu, jangan terlalu banyak makan gorengan pagi-pagi. Nanti kolesterol. Ini gorengan untuk adikmu. Kalau kurang, kamu beli lagi aja ya. Selalu dan selalu. Ayah, Hai kak. Wah, gorengan nih. ayah mau kemana? Ayah mau pergi kak. Udah ada janji sama teman ayah. Oh iya, kakak mau nitip sesuatu nggak? Ayah mau ke pasar burung yang baru buka itu loh. Iya, ayah. Kakak boleh titip beli pernak-pernik nggak ya? Mau bikin belang-belangan lagi. Tapi kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa kok ya. Boleh, boleh. Ngapain beli itu terus? Barang kecil berserakan di mana-mana. Hanya buang duit saja kamu ya. Mendingan uangnya bisa dibelikan untuk yang bisa dipakai bersama. Nggak apa-apa toh bu. Oh iya, kakak mau pernak-pernik yang seperti apa? Ya terus saja kau manjakan anakmu itu. Nanti kalau dia membangkang, baru tahu rasa kamu ya. Jam 9. Kenapa gak ada yang bangunin aku sih? Kan aku udah minta bangunin jam 7. Asita juga. Gara-gara Asita, aku jadi telat. Bangun gitu doang gak bisa. Gimana sih? Kak, cepat buatkan sarapan untuk adikmu. Adikmu sering begitu kak? Enggak kok ya, Sita memang yang salah. Seharusnya Sita bangunin tadi. Tapi Putra memang susah bangun karena pulang pagi. Apa? Pulang pagi? Kak, buatkan roti aja untuk adikmu. Putra pulang pagi bu. Kalau ibu diam saja itu tandanya iya. Punya anak laki-laki itu jangan dimanja bu. Lihat tuh. Masa kakaknya dibentak begitu? Kan nggak bagus dilihat orang. Putra, sini kamu. Duduk. Apa benar kamu pulang pagi? Pokoknya kamu tidak boleh main selama seminggu ini. Kamu di rumah saja, bantu kakakmu beres-beres rumah. Apa? Aku gak mau. Kalau kamu pergi dari pintu itu, jangan harap kamu bisa pulang lagi ke rumah ini. Ayah, itu keterlaluan. Putra anak laki-lakimu satu-satunya. Biarkan dia pergi. Itu akibatnya kalau ibu memanjakan dan menuruti anak laki-lakimu. Sita juga anakmu, Bu, bukan hanya Putra. Apa salahnya dia membantu Sita? Ayah, ayah tidak perlu sampai begitu. Lalu kenapa? Kenapa baru sekarang ayah menanyakan tentang anak-anak? Putra selalu diatur untuk menjadi apa yang ayah mau. Sedangkan Sita melakukan apa yang dia mau. Ibu hanya pengen Putra juga merasakan menjadi anak ayah. Semua juga anak-anakku. Tidak ada yang ayah beda-bedakan. Lalu, kenapa ayah selalu begitu? Selalu menyuruh Putra ini itu.
Dan Kasita. Tapi kenapa ibu juga menyuruh Sita ini dan itu, sedangkan Putra tidak? Iya, karena memang sudah sepantasnya kamu mengerjakan apa yang harus kamu kerjakan, Kak. Ibu jangan pilih kasih. Sita juga anakmu. Berisik banget. Rumah bukan kayak rumah. Kalau isinya bukan marah-marah, berantem terus. Kalau emang Putra nggak boleh tinggal di sini, kalau bapak pergi dari sini. Putra, tunggu dek. Bu, aku kan juga anak ibu. Nah, sebelumnya tadi kita udah menyaksikan ilustrasi tentang pola asuh otoriter dan juga pola asuh permisif. sekali ya Yang ini tuh tayangannya. umum banget terjadi dalam didik anak. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam, kita kedatangan narasumber nih, Ari. Wah, siapa tuh narasumbernya? Narasumbernya seorang konselor keluarga, Ibu Wah. Marta. Tapi kalau misalnya pemirsa mau tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana. Tetap di Home Sweet Home. Life goes so fast, I've been living so slow, holding on my past, I just wanna let go. I don't want no regret, no rainy days. When we're out west, we'll eat drink French roast, herb them tomatoes on avocado. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Kembali lagi dalam Home Sweet Home. Tapi kita sekarang udah nggak berdua nih, Ari. Betul. Kita sudah kedatangan Ibu Marta selaku konselor keluarga. Halo Ibu Marta. Halo. Sehat Bu ya? Sehat. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sari. Nah, Ibu Marta, kita langsung aja nih kan. Kalau di Indonesia ini kan masih sangat kental dengan budaya timurnya ya, nih Bu ya. Tak jarang orang tua itu terkadang posesif, mengontrol, dan keras terhadap anak dalam konteks pastinya tujuannya yang baik. Nah, tapi seiring berkembangannya zaman, banyak juga orang tua yang malah cenderung tidak campur dalam mengasuh anak-anaknya dan memberikan kebebasan pada anaknya. Nah, kalau dari sisi Ibu Marta sebagai seorang konselor keluarga, bagaimana sih dengan pola asuh seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa? Iya, sebenarnya kalau pola asuh yang seperti itu mengabaikan, saya rasa tidak ada satu orang tua pun yang mengabaikan tentang bagaimana mendidik anak-anak. Sebenarnya di awal pernikahan sesungguhnya
ayah atau ibu itu sudah sepakat bagaimana harus menerapkan nilai-nilai pendidikan dalam sebuah keluarga. Jadi tidak ada yang tidak menerapkan satu disiplin atau pola asuh dalam sebuah keluarga. Oke, kalau aku sih penasaran ke ini dulu ya Bu ya, ke pola asuh permisif. Ke pola asuh permisif itu kan berarti orang tua lebih membebaskan anak, melepaskan anak. Tapi apakah dengan begitu berarti orang tua memberi kebebasan kepada anaknya? Iya, memang pada kenyataannya di dalam pola asuh permisif itu adalah pola asuh yang cenderung memanjakan. Orang berkata memanjakan ya. Kadang-kadang tanda kutip. Sebagian besar orang berpandangan bahwa pola asuh permisif itu adalah memanjakan. Karena memang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas, bahkan membebaskan anak-anak untuk memilih sesuatu tanpa kontrol kadang-kadang seperti itu. Jadi kecenderungan pola asuh permisif seperti itu. Tidak ada aturan yang jelas. Sepertinya anak-anak tuh abu-abu, hitam dan putih itu bagi mereka membingungkan, gitu ya. Nah, itu tadi dari pola asuh permisif ya, yang tanda kutipnya itu adalah membebaskan. Nah, tapi bagaimana dengan pola asuh otoriter nih Bu? Di dalam pola asuh ini kan justru orang tua itu sangat berperan di dalamnya, di dalam kehidupan anaknya, dan sangat berbanding terbalik dengan pola asuh yang permisif tadi. Apakah pola asuh ini bisa dikatakan benar? Ya, sebagian besar benar, karena sebenarnya kalau pola asuh otoriter itu pola asuh yang sebenarnya jadi sebalik daripada pola asuh permisif. Bahkan tidak hanya sebagian besar, lebih banyak memang kontrol itu adalah orang tua. Jadi semuanya dengan aturan yang tegas, semua dengan aturan yang keras, bahkan itu semua instruksi, ya dan tidak. Tidak ada kata untuk toleransi berkata bahwa boleh itu. Jadi semua orang tua yang mengontrol, bahkan memberikan aturan-aturan yang sangat tegas dan keras. Kalau otoriter seperti itu. Otoriter seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi nih pada anak-anak atau bila masing-masing pola asuh ini dibiarkan sampai anak itu tumbuh dewasa? Apakah mungkin akan ada dampak yang akan terjadi pada anak gitu, Bu? Jelas, semua apapun pola asuh, baik kedua tadi permisif maupun otoriter itu pasti ada dampaknya, baik yang sisi positifnya ataupun sisi negatifnya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada yang dampak negatif dan positifnya ya dari keduanya. Tapi kalau tadi yang lagi dibahas itu kan lebih ke dampak negatif ya, kayaknya yang lebih dominan. Tapi kalau dari masing-masing pola asuh permisif, otoriter, apakah itu ada dampak positifnya juga, Bu? Ada, jelas ada. Kalau misalnya dari pola asuh permisif, itu walaupun orang tua memberi kebebasan, ini nanti di kemudian hari anak itu terbiasa untuk jadi kreatif. Dia bisa memilih apa yang bagi dia baik. Itu kan jadi sesuatu yang sangat mengeksplor seorang anak untuk bertindak sesuai dengan potensi yang ada di dirinya. Karena tidak ada batasan yang tegas. Sehingga anak itu jadi bisa memilih mana yang dia sukai. Seperti itu. Nah, kalau mungkin dari hal yang lain, sisi positif yang lain adalah anak itu cenderung bisa beradaptasi dengan orang di sekitarnya dengan mudah. Karena dari sisi sosial, anak-anak yang diasuh dalam kondisi pola asuh permisif itu mereka adalah anak yang ramah, hangat, senang bermain, senang bergaul dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari sisi otoriter, mungkin pola asuh otoriter untuk sisi positifnya seperti misalnya tanggung jawab. Karena dengan aturan yang sangat tegas dan jelas, anak terkondisi dengan sebuah tanggung jawab. Jadi mereka terbiasa tanggung jawab, mereka hidupnya juga lebih teratur gitu ya. Itu jadi pilihan-pilihan yang sebenarnya orang tua bisa terapkan. Kira-kira seperti itu. Nah, benar banget tuh Sophia ya. Tapi kalau menurut Bu Marta sendiri nih sebagai seorang konselor keluarga, jadi pola asuh mana sih di antara permisif atau otoriter yang bagus untuk diterapkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka? Oke. Dari dua sebenarnya pola asuh yang tadi saya sebutkan, itu tidak ada sesuatu yang baik, mana yang lebih baik, mana yang tidak baik gitu. Karena apabila malah kondisi ini diseimbangkan antara pola asuh otoriter dan pola asuh permisif, maka mungkin ini menjadi sesuatu yang seimbang. Di mana anak ada tegas untuk aturan-aturan tertentu, tapi anak juga diberi kesempatan ruang untuk bereksplorasi. Sehingga anak tumbuh dengan lebih sehat, saya pikir. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk gitu. Semuanya pasti punya nilai sendiri. Ya, jadi
keduanya nih Sophie perlu diterapkan keduanya ya, tapi dengan seimbang ya, nggak dominan yang otoriter, nggak dominan yang permisif, karena keduanya memiliki dampak yang negatif dan juga positif untuk perkembangan anak pastinya. Oke, berarti ini tergantung sama porsinya ya Bu ya? Iya, bisa tergantung sama porsinya, karena setiap hal ini kayaknya juga ada dua sisi gitu ya, dampak yang positif, dampak yang negatif. Jadi kalau misalnya pemirsa penasaran, yang pastinya jangan kemana-mana karena kita masih akan ngobrol lanjut lagi. Betul. Dan juga kalau misalnya mau bertanya ya. Kalau mau bertanya jangan lupa pastinya nanti tanya di Instagramnya kita di @homesweethome. Oke, baik. Jadi itu tadi penjelasan tentang pola asuh otoriter dan permisif yang sudah kita bahas bersama Bu Marta. Nah, kita tapi belum sampai di sini aja nih acaranya, karena yang tadi kita bilang di awal ya, boleh banget bertanya di Instagramnya kita. Nanti mungkin ada sedikit ini ya, kita akan membebaskan Nanti pemirsa. kita akan membacakan pertanyaannya. Betul. Terus nanti kita akan ulas juga bersama Bu Marta langsung. Jadi kalau Pastinya. mau bertanya langsung cus ke Instagram. Dan jangan kemana-mana, tetap di Home Sweet Home. Goes so fast, I've been living so slow, holding on my past, I just wanna let go. I don't want no regret, no rainy days. When we're out west, we'll eat drink French roast, Harlem tomatoes on avocado. Kembali lagi bersama kami dalam Home Sweet Home. Ini sekarang nih ya, Ari, Bu Marta, sudah banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram @homesweethome. Boleh dilihat juga Kak Ari ya? Oh iya, ini kita coba lihat ya. Kita bisa pilih salah satu pertanyaan yang paling menarik dari penonton di rumah. Coba kita lihat yuk. Ini ada beberapa nih yang bertanya, Bu. Udah banyak, ada seratusan kali ini pertanyaan yang masuk, tapi kita hanya pilih satu yang paling menarik. Nah, di sini nih ada pertanyaan dari @dahlia_dini. Bagus banget nih pertanyaannya Sophie dan Bu Marta. Dan kayaknya ini banyak yang relate ya dengan apa yang tadi kita bahas. Yaitu pertanyaannya di sini adalah bagaimana jika saya dan suami mempunyai cara mendidik anak yang berbeda. Saya cenderung mempunyai pola asuh yang permisif, sedangkan suami saya adalah tipe orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter terhadap anak saya. Nah, itu dari sisi Ibu Marta sebagai konselor keluarga, gimana nih Bu? Iya, tadi di atas kita sudah lihat gitu ya tentang pola asuh permisif maupun pola asuh otoriter. Tetapi kalau misalnya dalam sebuah keluarga itu ada dua pola asuh, ayah punya pola asuh sendiri, ibu punya sendiri,
Ini sebenarnya sesuatu yang tidak sehat dalam sebuah keluarga. Anak akan cenderung punya kesempatan untuk misalnya kalau misalnya yang otoriter kan tuh cukup tegas dengan aturan. Anak cenderung akan melarikan diri atau bersembunyi pada ibunya misalnya, si permisif tadi. Nah nanti kalau ada hal-hal tertentu ketika ibunya harus ngomong atau apa, ayah tidak bisa terlibat di dalamnya karena memang semuanya dengan semua aturan-aturan yang jelas gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak sehat sebenarnya. Pola asuh di mana keluarga punya dua pola asuh yang berbeda. Harusnya orang tua menyadari kalau ini menjadi dilema dalam sebuah keluarga, ini tidak boleh terjadi. Harusnya orang tua harus sepakat menerapkan satu pola asuh sehingga anak bisa tumbuh dengan sehat. Baik secara fisik maupun secara mental. Tapi kalau misalnya dari kedua pola asuh itu bukannya kalau kita combine akan jadi sesuatu yang baik ya Bu? Iya. Tadi kan saya bilang kalau di-combine jadi sesuatu yang baik. Tapi ini kan setiap orang tua punya pegang masing-masing. Bukan sebuah kesepakatan gitu loh ya. Karena misalnya dia mempertahankan ini yang benar. Lalu ibu mempertahankan inilah yang benar. Kalau kita lihat tadi dari tayangan itu kan cukup jelas. Bagaimana akhirnya di dalam sebuah keluarga terjadi apa yang disebut dengan disfungsi. Perlakuan yang tidak semestinya dari ayah dan perlakuan yang juga tidak semestinya dari ibu. Sehingga anak-anak tumbuh dengan tidak sehat. Tadi kita lihat. Dua saudara bisa sangat kuat pemberontakannya terhadap pasti salah satu pihak orang tua yang memberlakukan aturan-aturan yang tidak jelas. Karena merasa ketidakadilan ya Bu ya. Nah Bu, ini kan apa namanya kalau berarti kita sebagai orang tua nih dan calon orang tua itu nanti kita ini harus menentukan terlebih dahulu. Misalnya harus sepakat antara suami dan istri ini harus sepakat memilih pola asuhnya dan dikombin atau gimana Bu kalau menurut Ibu? Iya sebenarnya ketika kita ini juga menjadi pengetahuan buat semua orang ya terutama orang tua bahkan orang-orang anak-anak muda yang belum menikah. Ketika membangun sebuah keluarga sebenarnya untuk menerapkan disiplin, pendidikan yang sehat, bahkan pola-pola asuh yang sehat itu harus sepakat dari awal. Harus sepakat dari awal. Karena namanya membangun sebuah keluarga nggak mungkin ada satu kapal tapi dengan dua nakoda seperti itu. Jadi memang itu sesuatu yang harus dipikirkan jauh hari. Itu sebabnya sebuah pernikahan itu sebenarnya memang juga harus dipersiapkan. Berarti sebenarnya butuh kompromi lah ya bahasanya. Betul, ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi itu dia jawabannya dari Bu Marta tentang keresahan-keresahan di tema kita kali ini. Yaitu cara mendidik anak dengan pola asuh otoriter dan juga pola asuh permisif. Yang pastinya terima kasih buat Bu Marta karena telah menyempatkan waktunya berbagi ilmu sama kita. Bahkan gak cuma untuk kita aja ya Ari ya. Tapi untuk para penonton di rumah, untuk para orang tua dan juga para calon orang tua pastinya. Ya terima kasih telah menyaksikan talk show kita pagi ini di mana kita telah membahas dua pendekatan yang sangat berbeda dalam mendidik anak. Pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Selama perbincangan kita telah mendengar berbagai pandangan dan juga pengalaman yang pastinya sangat berharga. Pola asuh otoriter menekankan pentingnya disiplin dan aturan yang ketat. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ini pada pendekatan ini pastinya percaya bahwa anak-anak perlu dibimbing dengan tangan yang tegas untuk membentuk karakter mereka. Dan di sisi lain, pola asuh permisif memberikan lebih banyak kebebasan kepada anak-anak. Orang tua yang menggunakan pola asuh atau pendekatan ini ingin anak-anak mereka merasa aman dan diterima apa adanya. Jadi, bagaimana kita memilih untuk mendidik anak-anak kita dalam dunia yang penuh tantangan ini? Apakah dengan disiplin yang ketat atau dengan cinta dan kebebasan? Mari kita terus merenungkan dan belajar bersama karena di balik setiap rumah ada cerita tentang cara mendidik anak.